Untuk Jumbo Ponorogo. Nah, Iki materine wis enake ngene iki Mas. Iki nek indukan yo aku nggawe tronton Mas. Kayak betinane Mas sing loro sik angrem. ini indukannya ada berapa ekor Mas? Indukannya sak paket Mas ajane, tapi siji tak inggane ning kandang kono mergo lagi bernetes. Jadi kudu dipisah Mas asline nek iki aku Mas. Ben gak terlalu kuru-kuru nemen. Ini panjangnya berapa Mas? Ini kelihatannya wah jos ini. Niki panjangnya 99 Mas, gak kena 1 meter tapi 99. dipertahane Mas. Mewah. Bobotnya Mas, bobotnya kelihatannya wah. Bobotnya neng kali Mas 1 Mas iki. 5 kilo 1 on. Produk ya Mas, produksi masih ngawin ya Mas, bobot segitu Aman Mas, iki bagus. stabil. Soalnya ADW kan ningali saking betina Mas, nah, betina bobot ngeten iki Mas di angka 28 sampai 3 kilo dan insya Allah proporsional hasilnya. Nah betina kecilan kangelan kawin Mas. Ini yang sebelah Mas, sebelah ini bisa berapa Mas? Ini yang di sini. Yang di sini ini variatif Mas, paling kecil itu umur 40 hari. Ini campur Mas. Ori jumbo semua ya Mas ini? Ori jumbo semua Mas, tapi ini materi campur ya Mas. Ini betina LP jantan tronton. Hasilnya kayak gini. Ini untuk populasinya berapa Mas ini? Ini total ada sekitar 17 sama kandang yang ini Mas ya. Oh, yang di kandang panggung. Yang kandang panggung itu ada 4 ekor, yang di sini ya kurang lebih di angka 13 ekor Mas. Ini untuk panjangnya rata-rata berapa Mas? Panjang bobot usia segini. Kalau bobot betina itu di angka 16 sampai 18 Mas. Tapi kalau yang jantan itu 2 kilo 3 on sampai 2 kilo setengah. Ini kalau panjang, kalau yang jantan 2 ini di angka 83 84 Mas. Yang ini masih 78 soalnya beda umur. Perawatannya gimana Mas ini? Perawatan untuk khusus entok jumbo, apakah ada perbedaan? Sama saja Mas, yang penting ada konsentrat dagingnya. Konsentrat pedaging. Pakai apa Mas konsentrat pedagingnya? Aku pakai Shrea 709 Mas. Shrea. Itu per sak per karung atau gimana Mas? Belinya atau eceran? Eceran Mas. Di sini kalau harga eceran itu ketemu di 13.000 per kilo. 13.000 per kilo. Takarannya gimana Mas? Untuk takaran pakannya atau perbandingan sih Mas. Gitu. Perbandingan Mas. Pakan ibaratnya 2-1-1 Mas. Jadi pekate atau apa? Dedaknya itu 2 kilo, jagungnya 1 kilo, konsentratnya 1 kilo Mas. Itu untuk pemberian pakannya berapa hari Mas? Satu hari? Satu hari saya 1 kali sih Mas, tapi pakanannya langsung 2 kali porsi. 1 hari sekali. Soalnya waktunya kadang nggak ada di rumah Mas, sering keluar, jadi langsung sekali kasih pakan 2 porsi langsung. Itu gimana Mas? Kalau untuk indukan juga sama untuk pemberian pakan? Sama semua Mas. Di sini minti atau indukan pakannya kayak gitu. Sekali langsung 2 porsi, tapi cukup makan 1 kali. Itu berpengaruh nggak Mas ke produksinya gimana untuk pemberian pakan 1 Kalau kali produksi nggak berpengaruh sih Mas. Tapi yang jelas itu gimana kalau diminti itu kadang misal umurnya udah tambah, nanti pakannya harus nambah juga Mas. Takarannya. Jadi ke porsinya ya Mas. Kalau usianya nanti biar nggak Mas kanibalisme. Itu gimana Mas caranya biar mengantisipasi kanibalisme? Ini kan buahnya apalagi ini. Kalau kanibalisme itu yang sering nyuci dipindah dulu aja Mas, biar nggak ngerembet ke teman-temannya. Soalnya itu udah karakter biasanya gitu Mas. Jadi harus wajib karantina ya Mas? Wajib karantina sampai 3 minggu kalau di kandang saya Mas. Itu untuk penyembuhannya gimana Mas? Untuk yang kanibal itu? Biasanya potong cucut sedikit Mas, pakai gunting atau ketaan kuku. Kalau nggak gitu kasih mineral sama yang satunya kalsium. Itu untuk pemotongannya gimana Mas? Itu pemotongannya dicucuk itu dipotong langsung Mas, dikit kayak ayam potong gitu kan biasanya. Kalau dia nyucuin temennya dipotong gitu dikit aja nggak masalah Mas, biar dia punya efek jerah. Tapi bahaya nggak Mas itu kalau memotong cucuknya itu Mas? Aman Mas, karena ini aman ya, soalnya nggak ada yang kanibalisme, makanya nggak ada yang dibuat uji coba lah ibaratnya. Soalnya kalau dipotong cucu itu pasti keluar darah dikit Mas. Itu pasti ya Mas, keluar darah itu pasti, tapi aman. Soalnya dia organ tubuh Mas, di balik cucuan ada saraf-sarafnya. Kalau dipotong itu keluar darah lah, itu biasanya kalau dia keluar darah terus dia bingung, akhirnya punya efek jerah Mas. Kalau untuk perawatan hariannya gimana Mas? Untuk
Harian pokoknya Harian. air diganti 2 kali mas. Pagi sore, nanti kalau sorenya nggak ada di rumah biasanya ngabarin orang rumah sih mas, suruh ganti air aja gitu. Perawatannya simpel ya mas. Simpel mas. Perawatannya sama lah dengan untuk lokal, untuk Yang rambut dan penting sebagainya. pakan nggak telat mas. Kalau pakan telat biasanya dia kabur mas. Kalau udah bulunya mepet gitu biasanya bisa terbang mas. Kalau kurang pakan. Itu untuk pakannya gimana mas? Untuk sesuai usianya berbeda-beda atau sama lah, disamakan semua? Disamakan semua mas, yang jelas porsinya aja yang beda. Oh cuma porsinya saja, untuk racikannya tetap sama? Racikan tetap sama mas, soalnya kalau jumbo itu kan identiknya kan genetik, nggak bisa dibohongi, tetap bisa besar, jadi enak aja kalau perumahan. Coba ciri-cirinya mas, gimana mas? Ini banyak sekali teman-teman itu yang penasaran perbedaan jumbo dan superan dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah ini contoh real teman-teman. Ini contoh real, ini masih umur 40 hari. Belum ada 2 bulan mas ini? Belum ada mas ini mas. Ini 40 hari. Ya paling gimana mas ya, kalau jumbo itu pokoknya esensialnya itu bodinya besar, terus rata-rata di usia 1 bulan itu minim 1 kilo kalau jantan. Minimal harus 1 kilo ya mas? Minimal harus 1 kilo mas, kalau nggak 1 kilo masih sanksi mas, soalnya superan pun bisa 8 on kok, jumbo nggak bisa kan ya agak gimana gitu mas. Kalau perbedaan spesifiknya mas, maksudnya dari kaki atau dari kepala atau paruh gimana itu, ada nggak? Kalau dari spesifikasinya nggak ada sih mas, yang jelas itu posturnya lebih besar gitu. Posturnya lebih besar, dan untuk 1 bulan itu harus 1 kilo ya mas? Iya. Wajib itu mas? Wajib mas. Kalau nggak wajib ya. Nanti gini mas, soalnya kita kan main branding. Nah, di dalam branding itu otomatis kan kita nyiptain yang benar-benar kualitas mas. Soalnya yang kita adu nasib itu nama mas, kalau nama kita sampai rusak otomatis penjualan kita ya akan sulit rusak. Ini kira-kira dijual nggak mas ini untuk entok jumbonya ini? Dijual mas, tapi jalur lewat belakang aja ya mas. Maksudnya nggak enak sama peternak lainnya, nanti kalau lebih murah atau lebih mahal nanti bisa dibandingin sendiri lah ibaratnya gitu mas. Hanya lihat jalur belakang aja. Ini untuk jantannya ada berapa mas? Jantan, betina? Ini jantan ada 3 ekor, betina 11 ekor mas. Betina 11 ekor. Ini umur variatif ya mas, nggak sama, soalnya beda tetasan, beda induk juga. Kira-kira kalau seumpama ada yang mau order itu gimana mas? Kalau konsumen itu dari luar kota, apakah ada pengiriman atau? Pengiriman mas, nanti kalau buat jalur daerah Jawa Timuran biasanya pakai Clarista mas, tapi kalau daerah Jawa Tengah sampai Jawa Barat atau Jakarta nanti itu biasanya pakai KIB Klok atau KI 8. Jadi bisa mas, menjangkau luar kota bisa ya? Ini bisa mas, kalau luar Jawa bisa mas, tapi cuma beberapa titik aja mas, soalnya resiko kematian juga ada. Cukup tinggi. Kalau untuk anakan mas, DOE-nya gimana? Untuk pengirimannya juga bisa ke luar kota nggak? Yang baru menetas itu udah berani kirim atau belum? Biasanya nunggu 3 hari mas, kalau saya, soalnya gini mas, saya kan ibaratnya lihat kondisi cuaca mas, nanti kalau cuacanya itu ekstrim otomatis di perjalanan pun ya juga terganggu mas. Kalau cuacanya itu posisi kemarau, umur 1 hari baru netas pun saya berani mas, tapi kalau musim hujan nggak berani mas. Kita coba sambil keliling mas, ini sambil tangganya keliling yang di kandang panggung. Kandang panggung ya, istimewa teman-teman. Ini materi spek ekstrim mas, bakalan mas ya. Ini usianya sama ya mas ini? Usia sama mas ini, tapi kualitasnya beda mas, soalnya yang paling bagus udah disortir di tempat ini mas. Usia berapa mas ini? Ini tetap mas, usia masih 52 hari sampai 55 hari mas. Bobot berapa mas ini? Ini wah istimewa teman-teman. Ini bobot di angka 27 mas, 2 kilo 7 on. Usia belum ada 2 bulan ya mas? Usia belum ada 2 bulan mas, biasanya segini mas. Ini agak kelainan ya mas, soalnya di posisi nepesnya udah bentuknya kayak gini. Kelainan gimana nih mas? Ini di bola matanya nggak terlalu mekar utuh ini mas. Tapi ini untuk pertumbuhannya gimana mas? Berpengaruh atau? Aman mas, ini mas, ini kelainan dari lahir ini. Tapi kalau posisi postur besar banget mas ini mas, untuk usia sepadan. Belum ada 2 bulan, belum ada 2 bulan. Udah 27 mas. 27 hampir 3 kilo ya. 2 kilo. Kakinya teman-teman, wah kakinya ini spek gajah ya. Kakinya besar banget ini. Ini kalau di Jumban namanya muka merah mas. Muka merah.
Itu gimana Mas perbedaannya dengan entok jumbo tronton dan lain sebagainya? Kalau muka merah itu identiknya di besar sih Mas. Jadi mukanya merah, cucuk paruh kuning bersih, terus posturnya besar. Kalau tronton kan mainnya di setel Mas. Di stylenya Ya, tegap gitu Mas. setelnya dia tegap, terus anu Mas, kalau di muka merah ini kualifikasinya gimana ya, posturnya lebih besar ketimbang tronton sih Mas. Oh malah besar yang ini Mas. Besar ini, tapi stylenya nggak ada biasanya gitu. Jadi keunggulannya tronton dan muka merah ya Mas. Muka merah itu perbedaannya, kalau tronton posturnya tegap, stylenya bagus. Kalau yang muka merah Rata-rata ya kayak gini. besarnya itu lebih besar ya. Rata-rata gini Mas, soalnya di branding muka merah itu biasanya banyak yang lolos seleksi ke apa, adu ekstrim ketimbang tronton. Tronton itu jarang-jarang yang berani adu ekstrim. Oh jadi yang kebanyakan masuk kontes yang kelas ekstrim itu malah yang muka merah ya Mas? Muka merah Mas, kayak gini. Panjang berapa Mas ini untuk panjangnya? Ini di usia segini panjangnya udah di 86 Mas. 86 cm tuh. 86, bobot di 27, hampir 3 kilo. Kalau telihnya ada isinya mungkin 3 kilo. Soalnya pakannya cuma 1 kali sehari. 1 kali. Sore hari atau pagi hari Mas? Pagi hari Mas, kalau saya Mas langsung 2 kali porsi. 2 kali porsi. Kalau yang di sini Mas, ini usia berapa Mas ini? Sayur Mas, ini usianya hampir 1 bulan 28 hari. Ini 3 jantan 2 betina. Untuk perbedaannya gimana Mas? Maksudnya kriteria ini spek sayur, ini spek. Kalau spek sayur itu standaran Mas, maksudnya betina ya cuman paling panjang di angka 74 sampai 75. Terus bobot itu buat apa ya, idealnya itu jadi pejantan cuma 4,5 kg. Jadi untuk perbedaannya itu di kriteria bobot. Kriteria bobot ya Mas, yang paling utama. Paling utama di kriteria bobot. Ini untuk pakannya juga sama Mas ini, untuk usia segini? Sama Mas, ini udah saya ikan, jagung, katul, terus konsentrat pedaging. Itu 1 hari 1 kali aja Mas, tapi langsung 2 kali porsi. 2 kali porsi. Porsinya gimana Mas untuk usia segini, itu berapa takarannya? Ini saya takar di setengah kilo sih Mas, pagi sama sorenya nanti langsung jadi 1. Setengah kilo untuk 5 ekor. 5 ekor. Habis atau enggak ya biarin Mas. Biarin. Kalau semua kurang gimana Mas itu? Kalau kurang ya biarin Mas, ya bisa dicek lagi gitu. Oh, jadi kalau habis biarin, yang penting pakannya 1 kali sehari. Itu 2 porsi ya Mas? Langsung 2 porsi Mas. Nanti sore cuman ganti air aja. Airnya udah disiapin Mas di sini Mas. Ini buat ganti. Jadi sudah tersedia ya Mas ini? Sudah Mas. Nanti kalau ditinggal pelanggan, tinggal orang rumah, ini ditarik langsung dipindah lagi ke atas. Nanti besok pagi dicuci gitu. Ini berapa literan Mas ini? Perbedaannya segini itu? Ini 3 liter, ini 5 liter Mas. Ini buat yang ini, yang besar ini buat yang besar ini Mas. Besar. Harganya berapa Mas untuk wadah minum seperti ini? Wadah minum yang kecil ini sekitar di angka, kalau nggak salah belum 14.000 Mas saya beli. Yang besar ini di angka 25. 25.000. Ya fungsinya beda-beda sih Mas. Kalau yang kecil ya kasih yang kecil aja Mas. Soalnya nanti airnya ketimbang buah. Mubazir air. Jadi nggak malah yang semua besar biar nggak habis-habis gitu airnya Mas? Enggak Mas, soalnya kita wajib ganti Mas, biar kebersihan kandang itu tetap ada. Itu wajib ya Mas, untuk perawatannya airnya harus diganti itu? Rutin Mas, pokoknya 1 hari itu 2 kali Mas. Usahakan pokoknya, soalnya kenapa? Kadar air itu kalau kenaan makanan itu, kalau makanannya itu terlalu lama dalam endapan air itu pun bisa jadi racun Mas. Jadi racun ya Mas, itu banyak sekali yang kurang mengetahui lah untuk ilmu seperti itu. Iya Mas, soalnya nanti kan airnya baunya nggak enak otomatis. Jadi untuk ciri-cirinya di bau ya Mas, yang paling utama itu? Ciri-cirinya di bau sih Mas. Nanti kan kalau ibaratnya habis nusuk pakan ke air, nanti ada depannya, kalau nggak lama nggak diganti kan baunya kan nggak enak endapan pakan tadi. Selain itu perawatannya apa Mas? Selain mengganti air minum, apakah ada vaksin dan lain sebagainya? Vaksin rutin sih Mas. Vaksin itu ibaratnya dalam fase mendok sampai jadi induk itu aku 3 kali Mas. Pertama ND latosa yang tetes, yang kedua itu NDAI yang suntik, yang ketiga itu Pumboro cekok Mas. Itu rutin Mas? Setiap ada materi gitu Mas. Saya tanya dulu kalau beli materi udah divaksin atau belum, nanti kalau sudah divaksin ya di sini nggak divaksin lagi Mas. Kalau untuk indukan Mas, itu juga divaksin atau gimana? Kalau indukan saya mungkin 6 bulan sekali NDAI sih Mas, vaksin
disuntik. Jadi 6 bulan sekali kalau untuk indukan. Iya, vaksinnya itu gini mas, misal ibaratnya kok turah ibaratnya sisa gitu, buang aja nggak apa-apa. Jangan dikasih ke kulkas lagi atau freezer lagi, soalnya itu cuma sekali pakai. Itu efeknya gimana mas kalau seumpama kita Jadi pakai lagi penyakit lah? mas. Jadi malah bukan menghilangi penyakit, malah jadi penyakit ya mas. Iya mas, kalau bisa itu sekali buka segel langsung dibuang mas. Kalau meskipun sisa tetap dibuang mas kalau saya. Jadi sekali pakai harus habis lah intinya seperti itu. Iya kalau bisa gitu mas, soalnya nanti kalau tetap sisa dikasih kulkas, efeknya pun nggak ada juga mas ke mentap. Soalnya apa? Udah ngabar lah bahasanya gitu mas. Itu untuk pemvaksinannya divaksin sendiri atau pakai dokter hewan mas itu? Saya vaksin sendiri mas, tutornya di YouTube ya, pokoknya tutornya itu. Tutor vaksin. Nanti next ya mas, kita kalau sempurna masnya vaksin, kita ke sini untuk memperlihatkan ke teman-teman lah caranya seperti apa. Aman mas, untuk ini vaksinnya. vaksinasi lagi mungkin kalau udah ada mili lagi ya mas ya, nanti saya spillkan tutornya buat vaksin. Untuk pakannya ini gimana mas? Kering semua atau gimana mas? Untuk Pakan pakan. mamel sih mas awalan, tapi ini sudah kena angin jadi kering. Jadi kering. Jadi kering kayak gini. Ini pertamanya awal diaduk itu mamel mas, campur air sedikit biar bisa merata mas. Nanti semakin sore kan kena udara terus jadi kering. Kalau indukan juga mamel ya mas atau becek atau Indukan mamel sih mas. Lewat sini mas. kita cek teman-teman, ini kita review kandang mentop jumbo Ponorogo ya mas. Ponorogo mas, Ponorogo. perbatasan sama Madiun mas. Nah, Nah untuk indukan kayak gini jumbonya ini istimewa. kering jadinya. Nah untuk induannya ini guys, ini yang di luar cuma 2 soalnya ini angrem. Mengeram mas, ini berapa rata-rata mas untuk telurnya? Rata-rata telurnya nggak bisa diprediksi mas, pokoknya di atas 15 gitu aja mas. 15 butir. Ini ngeram cuman vertil sekitar 6 mas, soalnya tronton nanti jadiannya berapa belum bisa prediksi juga. Kalau ini total telur ada sekitar 28 mas, satu induk. Satu induk 28 butir mas. Iya satu butir satu induk 80 butir mas. Itu prediksi 28. gimana mas untuk fertil atau menetasnya tuh di Biasanya angka berapa lah? Dicek mas, udah 5 hari mengeram gini nanti dicek. Yang keluar embrionya ya dipertahankan, yang nggak keluar nanti diceplok aja mas. Buat konsumsi. Buat konsumsi mas. Ini kalau yang ini tronton semua mas, yang apa mengeram kelihatan ini dari pekatnya. Nah, ini basangnya ini preman. Rasanya preman nih mas. Untuk produksinya itu paling banyak berapa mas? Produksi paling banyak satu induk itu cuma netas 6 mas di kandang 6. saya kalau jenis tronton. Kalau yang ini 28 butir satu indukan kira-kira berapa mas? 15 butir ada nggak yang menetas? Mungkin kalau yang embrionya jadi cuman sekitar 16-an mas, tapi kalau netasnya berapa belum berani jamin mas. Soalnya kadang ada di kala waktu masih telur itu udah jadi anakan di dalamnya, nggak bisa minta telur itu banyak mas. Terus mati di dalam maksudnya gitu, nggak bisa keluar apa anaknya, nggak bisa mesah cangkangnya. Itu gimana mas caranya agar Bisa keluarnya hidup itu maksimal lah? Gini mas, kalau kita tahu tanggal mengeraminya insya Allah bisa mas, tapi kalau belum waktunya menetas terus dipecah nanti malah mati embrionya di dalam, kena benturan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu agar aman ya mas. Iya mas, safety lah. Ibaratnya gini mas, kalau di luar itu ada anaknya yang bisa mecah, otomatis yang lain itu waktunya juga. Jadi kalau bisa stay di kandang mas, kalau nggak bisa stay di kandang ya otomatis anaknya bablas mati biasanya gitu mas. Kalau yang nggak bisa mecah telur. Ini pengeraman full ya mas, nggak pakai mesin tetas ya untuk indukannya? Sebenarnya ada mesin tetasnya mas, tapi karena populasinya sedikit nggak berani mas, soalnya biaya listriknya udah lumayan, soalnya kapasitas mesinnya itu di angka 250-an. Dulu berapa mas kapasitasnya pakai mesin tetas itu? Kalau dulu masih berani mas, soalnya punya 3 paket, jadi punya 15 induk, jadi masih oke lah, masih ketemu nilai kosnya, nilainya. Kalau indukan cuma 1 paket gini nggak berani mas, soalnya kan cuma netes paling banyak kalau di tronton itu sekali masuk 20, nanti netes cuma 4-5 gitu min mas di listrik. Kalau untuk per paket mas, perbandingannya yang ideal itu berapa untuk indukan? Tinggal lihat jantan mas, kalau jantannya berancak kayak gini, ini kasih betina 6 pun fertil semua juga mas.
banyak yang fertil. Soalnya dia ada sih mas, maksudnya pejantan itu dikasih 7, dikasih 8 itu bisa fertil semua. Tinggal lihat apa ya, pejantannya dulu. Jadi untuk perbandingan ideal itu tergantung jantan ya mas? Iya mas, kadang malah gini mas, jantan posisi berai kayak gini, nanti dikasih betina cuma 4, malah merusak betina yang kayak gini mas. Dia langsung masuk tarangan, posisi berainya nggak ada betina di luar, langsung mas. Dia masuk ke tarangan, nanti malah betina yang waktunya mengeram malah nggak jadi mengeram mas. Jadi kuncinya di situ mas, kalau kita tidak bisa memastikan yang ideal berapa, tergantung pejantannya gitu. Iya mas, pokoknya ketika pejantan itu posisinya beranjak kayak gini mas, dan induknya sudah mengeram semua, kalau bisa dipisah sama induknya mas, dikasih kandang ke sendiri aja, biar sendiri nggak masalah. Soalnya kalau dia tetap dipaksa sama betina, nanti malah betina yang posisi udah ngeram terus minta makan, nanti malah kekawin lagi, gimbal telur lagi, yang telur lawas nggak dingerami mas malah. Ini usia berapa mas indukannya? Biasanya rata-rata produksi. Ini induknya masih baru semua mas, ini masih 2 kali produk, yang ini masih 2 kali, yang itu masih pembian baru mau telur, yang ini masih diri juga mas, masih persiapan masa baru kawin. Indukan usia berapa mas untuk indukannya? Indukannya variatif mas, yang ini masih 5,5 bulan, ini udah 6 bulan, yang ini udah 9 bulan, dua ini 9 bulan mas. Ini soalnya hampir sama belinya. Bukan usianya hampir sama lah usianya. Usianya hampir sama. Kalau mas, untuk masa produksinya mas, ya bisa bertahan berapa lama kalau di entok itu? kalau main di inkubator biasanya cuma betah di angka 2,5 tahun mas buat indukan. Soalnya dia nggak maksimal ya mas itu? Iya, soalnya dia kan nggak mengerami. Kalau dia mengerami mungkin betah sampai umur 4 tahun. 4 tahun. Tinggal perawatannya mas atau tinggal perawatan sama makanannya mas. Semakin kita memperbaiki makanan kita, rasun kita stabil konsisten, insya Allah itu bertahan lama mas. Jadi tergantung kembali lagi ke peternaknya mas itu. Iya. Bertahan lama kalau peternaknya juga merawat dengan baik gitu mas. Ya kayak gini mas, kandangnya itu ya sederhana, yang penting kandangnya nyaman gitu aja. Ini mas. full atap ya mas ini? Ini gimana ya mas, kandangnya itu sebenarnya apa, bladek apa tanahnya itu ya bladek di sini. Kalau di wilayah lain nggak tahu mas. Tapi yang bagus itu aslinya pasir sih mas, soalnya kalau pasir itu cepat nyesep. Kalau ini kan gimana ya mas, ngembel gitu mas kalau kena hujan. Kalau yang bagus itu alasnya pasir ya mas, kalau kalau sebenarnya pasir sih mas, soalnya bisa langsung nyesep. Misal kayak yang ini mas, mintinan ini saya kasih pasir, makanya dia tetap garing mas. Ini ada DOE enggak mas? Ini DOE yang baru menetas atau usia kurang lebih 1 minggu gitu? Ada mas. Nah kita cek teman-teman. Kita cek. Enggak mas. Tutup dulu mas, nanti premannya keluar. Aman. Ini lokasi kandangnya. Oke. Keluar semua ini. Monggo kita cek mas. Ini mas kandangnya kalau buat tamu-tamu ya juga di sini ini mas. Nah, ini lokasi kandangnya, ini ready. Hiburannya kayak gini nih mas, ini tronton mas, tapi dari 3 indukan. 3 indukan berapa ekor mas ini? Ini cuma netes 16 mas, kalau total telurnya itu ada 53. 53 itu 3 indukan mas? 3 indukan, yang netes cuma 16 mas. 16 ekor teman-teman. Itu gimana mas, apakah tronton itu emang nggak bisa fertil lah, maksudnya itu tingkat kefertilannya rendah gitu, fertilitasnya itu rendah mas kalau di tronton, makanya harganya itu cukup fantastis kalau di sini pun. Itu faktor apa mas? Kan ya kalau tronton seperti lainnya itu kan biasanya brand lah mas. Iya. Brand itu, tapi kok kenapa ngaruh di produksinya gitu mas? Kalau tronton gini mas ya, soalnya itu inbreed terus kan mas dia, makanya mengganggu kawinan sedarah itu mas, makanya dia fertilitasnya itu turun malah. Kecuali kalau tronton itu disilang sama pH, insya Allah malah banyak yang netas mas malah. Jadi usahakan kalau ingin produksi lancar jangan tronton sama tronton gitu mas. Tapi kalau kualitasnya ya tetap pasti bagus tronton gitu. Ini pakannya juga sama ya mas? Pakannya full pur mas, ini pakai 511. 511. Ini mas pakannya di sebelah sini. Ini pakan buat yang ini khusus bebek mas ini. Wah, ternak bebek juga mas? Ternak bebek, yang ini kayak dicampur separator mas, kayak gini katulnya. Nah ini contoh katul yang bagus ya mas. Kalau di genggam itu
menggumpal lah, Menggumpal. kempul gitu mas. Itu contohnya. Ini kalau satu. saya 50 kilo biasanya buat 1 bulan mas, soalnya kan nggak banyak di sini. Ini campurannya ada apa lagi mas ini? Ini pakai jagung giling sendiri kawan, nggak beli langsung apa jagung pecahan gitu. Gimana mas, lebih hemat seperti itu atau Lebih hemat mas, Giling soalnya kita kan sendiri. beli langsung dari petani, langsung giling sendiri. Kalau di sini itu sekilonya giling itu 1.000 mas, jadi kalau 50 kilo ya 50.000 mas. 50.000? Kalau harga pokok jagungnya mas, dari Harga petani pokok itu jagung biasa dari berapa? petani kemarin dapat di 4.500 mas, masih murah. Kalau sekarang di update mungkin ya sekitar 48 lah mas. 48. Kalau di toko itu pasti di atasnya ya mas. Iya. Kalau di toko rata-rata 6.000 sih mas, udah pecahan 6.000. gitu, Udah gilingan nih. udah gilingan. Jadi pinter-pinter cari alternatif loh. Iya, Ini paling konsentratnya Pak. Mas, ini konsentrat petelur buat induan masih utuh. itu konsentrat apa mas? Konsentratnya punya Pakai- Shrea mas, K36 saya. K36. Kodenya itu Shrea K36. Yang ini sentrat babi 709 mas, juga punya Shrea. Sentrat babinya itu harganya berapa mas? Sekarang kelihatannya kok tinggi sekali. Lumayan mahal mas kalau sentrat babi. Sentrat babi itu kalau satu sak itu mungkin di angka 530-an ya mas kalau nggak salah. Kalau yang buat petelur Shreanya itu di angka 450. Selisih banyak lah ibaratnya. Tapi kalau aku biasanya beli eceran mas di angka 13.000 sampai 14.000 per kilo. Kalau masnya sendiri itu biasanya tetap konsisten pakai Freya atau ada kur lainnya gimana mas? Untuk Tinggal lihat anunya mas, apa kadar protein. kadar proteinnya minimal berapa mas untuk proteinnya yang bagus? Kalau buat petelurannya itu yang konsentratnya minim 35 sih mas. Entah itu mereknya LSC atau Java atau Shrea, yang penting kadar proteinnya di angka 35 mas. Kalau untuk indukan konsentratnya kalau petelur 35 ya mas minimal. 35. Kalau untuk DOE atau anakan berapa mas? Kalau pakai KGP itu mas ya, KGP 709 itu protein 37 mas. Jadi cocok buat untuk Pembesaran. Itu di semua toko ternak ada nggak mas? Enggak selalu sih mas. Yang penting Kelihatannya toko kok susah. toko makan Belum besar tahu aja ini. juga aja mas, nanti biar nggak keblong mas. Kalau toko makan kecil jarang ada yang jual, soalnya emang harganya udah fantastis mas. Dan jarang pun gimana ya, jarang yang ecer, soalnya kalau sudah diecerkan otomatis kan Terkontaminasi gitu, ya mas. sama udara, itu jadinya apa ya, kok kadar proteinnya bisa turun mas. Itu Makanya berpengaruh ya mas untuk kalau terkena udara itu kalau terkena Pengaruh. udara lama-lama itu berpengaruh mas. Nanti kan makanya apa, kadar proteinnya nggak sesuai apa yang kita harapkan mas. Soalnya kita kan juga menjaga kualitas apa hewan kita lah hewan ibaratnya. kita ya. Kalau yang pernah ada yang jamuran gitu mas, kan biasanya ya mas, saya itu pernah mengalami beli pur itu ada jamurnya ya di dalam itu, gimana mas? Aman atau enggak? Atau Jamurnya nggak banyak, insya Allah masih aman mas. Tapi kalau lumayan banyak jamurnya, kalau bisa nggak usah kasih makan mas. itu udah pasti proteinnya menurun ya mas atau gimana? Kalau turun pasti sih mas, yang jelas itu bisa mengandung racun mas. Soalnya di jamur itu kan ada yang jamur baik sama jamur yang jahat. Yo, ada yang berbahaya lah intinya. Kalau berbahaya lebih baik ganti yang lain aja gitu. Yang Mas. lain aja mas. Sayang mas, materi ibaratnya jutaan kok mati kan gitu. Ini kira-kira udah berapa lama mas untuk ternak entoknya? Kalau ternak entok mungkin di Jumbonan 2021 mas, habis pandemi. Wah, udah 3 berapa tahun mas? 3 tahunan ya? 3 3 tahunan. Untuk pengalamannya mas, itu gimana? Dari ternak entok jumbo, entok lokal atau lainnya itu enak yang mana perbandingannya? Perbandingan tetap enak Jumbo mas, soalnya kita bisa pangkas waktu. Di usia 3 bulan kita udah siap panen. Kalau di Rambon atau lokal mungkin di usia 4 bulan setengah. Jadi untuk waktu panennya itu lebih singkat gitu ya Iya. mas kalau jumbo. Bisa mangkas waktu mas, apalagi kita kalau udah bisa menganalisis jenis-jenis pakan, kan setiap PT atau brand itu punya karakter sendiri-sendiri mas, punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi itu kalau dibandingkan pasti lebih untung yang jumbo ya mas. Untuk Jumbo mas, yang penting satu mas, di materi yang jelas dulu. Nah itu kunci utama ya mas. Kunci utama harus itu, Mas. jelas terahnya dari mana gitu. Iya, dari asal usulnya itu Jumbo dari mana, nanti kan bisa diklarifikasi, oh ini Jumbo beneran, ini Jumbo enggak mas. Kalau untuk jumbo sendiri mas, kalau untuk lokal, untuk Rambon kan biasanya para peternak itu pakannya
yang lebih enak itu biar hemat pakai pakan alternatif mas. Kalau sumpah ternak jumbo tapi pakannya alternatif gimana mas untuk indukannya? Bisa mas, saya tuh gini mas, 30% dari pakan itu apa nanam sendiri, misal kangkung, terus pepaya dan pepaya gitu mas. Jadi nggak melulu harus semua beli, nggak mas. Kalau di indukan kita orientasinya itu di telur mas, semakin banyak telur dan fertil itu semakin kita bisa mensiasati nanti keuntungannya berapa. Jadi ya kurang lebih hampir sama lah, ya sama ya mas. Untuk pakannya kalau hijau-hijauan ataupun pakan alternatif lainnya juga bisa kalau jumbo ini. Bisa mas, soalnya kalau di entok itu karakternya kan gimana ya, suka makan apa saja, yang penting dia bukan plastik gitu aja, mas. Itu sangat berbahaya ya mas, kalau plastik itu sangat berbahaya mas, kalau dia makan plastik itu semakin kurus mas, soalnya di posisi apa ya, anggota tubuhnya dia nanti tersumbat plastik kan, pasti nggak bisa dicerna kan mas, otomatis dia nanti mati meles gitu mas, semakin kuru gitu. Cara pengobatannya gimana mas? Kalau sudah terlanjur gitu mas, kan kalau sudah terlanjur itu, kalau kita udah lihat posisi entok makan plastik langsung mas, maksudnya secara nyata, ya udah mas beli aja mas, soalnya dia apa ya, kayak jalur pencernaannya dia kan terus oleh plastik mas, nanti kan mati leles gitu. Jadi tidak ada pengobatan ya mas, ya. Kalau untuk nah mas ya, aman mas. Ini dapat mawon. Nah, ini ada kendala teman-teman. Kendala mas. Kita lanjut bentar ya mas. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa mas, santai saja. Ini kita vlog ya teman-teman di kandangnya mas siapa mas? Nama saya Jayot mas. Kalau di Facebook namanya Jayot Ikusija. Nah bisa dicek teman-teman, ini untuk peternak sudah lama ya mas, ini hampir 3 tahun di mana-mana. Belum mas, kalau di kontesan saya belum pernah juara mas, masih tahap mas, masih berproses. Jadi juga turun di kontes ya mas ini? Turun mas, yang penting materinya ada, insya Allah tetap apa berangkat mas. Kalau menang kalah urusan belakang, yang penting kita punya nyali gitu. Punya nyali mas. Soalnya semakin kesini semakin kejam dunia perkontesan mas. Yang penting pokoknya semangat, jangan lupa berdoa kalau sebelum berangkat, ya minimal bisa mengharumkan nama kandang sendiri mas. Kita berani ke argumen ke kontesan mas. Itu untuk ternak entok jumbo gimana mas? Perkembangannya kita prediksi lah 1 tahun 2 tahun ke depan apakah jaya, mas. Masih jalan? Tetap jaya, soalnya gini mas, ketika kita udah main di ternak entok, katakanlah event entok kan ada 3 mas, hari raya Idul Fitri, terus Suro, bulan Suro, terus tahun baru mas. Itu kan rata-rata jarang mas yang apa, cuman diem-diem di rumah, rata-rata kan biasanya nyembelih mentok atau ayam atau yang lain buat mayoran ya. Buat mayoran mas kalau di sini. Tapi gimana mas ya, pokoknya intinya kalau ternak entok itu jangan takut gitu aja mas. Yang ada, yang selagi bisa produk ya produk, yang bisa diternak itu ya paling mudah sendiri ya menurutku mentok mas. Pasarnya jelas. Intinya gini mas, kalau main di ranah sayur atau di sembelian, yang penting pos pakan itu kalau bisa 50% itu jangan beli mas. Jadi usahakan pakai alternatif ya mas, entah itu apa gitu. Iya, misal kayak pengenyangnya itu pakai apa ya mas ya, hijau-hijauan, terus nasi sisa gitu, limbah dapur gitu mas. Yang penting tahu penyakitnya mas, pokoknya bisa nyembuhin entok itu nilai plus lah kalau mau terjun di entok. Ini yang utama mas, ini penyakit mas, ini penyakit gimana mas, apa aja yang biasanya menyerang entok lah? Kalau di musim hujan gini biasanya itu pilek mas, snot bahasanya. Nah itu obatnya Tirmizin mas, nanti kita pilah dulu mas, entok yang terkena pilek sama yang enggak. Nanti kalau yang pilek itu lihat mas, populasinya yang kena pilek itu banyak atau enggak. Kalau pilek belikan yang serbuk mas, tapi kalau yang dikit gitu, maksudnya cuma 3-4, belikan yang kapsul mas, Tirmizin. Oh yang tablet itu mas? Yang tablet. Kalau penyakit lainnya mas, selain pilek apa aja yang sering menghinggap di permentokan lah? Biasanya MB mas, kalau MB itu biasanya pencegahan, jadi vaksinasi itu penting. Jadi untuk MB itu gimana? Sampai sekarang itu masih misteri lah untuk penyembuhan mas. Soalnya gini mas, mentok itu kalau sudah terkena MB kan yang diserangan saraf sama pernapasan mas. Itu pun kalau dikasih makanan dia nggak mau makan mas, soalnya sarafnya banyak yang putus, otomatis dia nggak bisa nyerna mas. Kalau nggak di apa ya,
suapin gitu mas, dia nggak mau makan. Jadi berat ya mas kalau udah terkena MB itu. Berat mas, yang bisa pencegahan mas. Jadi sebelum isi kandang otomatis kita bersihkan dulu, kita desinfektan pakai ini mas. Kalau saya pakai Rodalon. Oh kita lihat teman. Pakai ini Rodalon, kalau enggak gitu antiseptik mas. Ini buat apa mas? Ini pencegahan anu mas, desinfektan ramah lingkungan yang ini mas. Ini kan soalnya bahannya apa ya, ada rempah-rempahnya gitu mas. Ini dari mana mas? Dari beli di online atau online ada, toko biasa ada mas. Biasanya banyak ini ditemukan toko ternak. Ini penyemprotan mas? Penyemprotan mas. Pengaplikasiannya Disemprotkan, nanti kalau udah disemprot ini pakai Baygon mas. Kalau enggak itu pakai Gipol. Itu untuk pencegahan lah, menjaga kesehatan ya mas. Ya ini buat apa, sterilkan kandang dulu, nanti kalau buat pencegahannya lagi itu tambahan vaksin mas. Kita pakai vaksin Latosa yang tetes sama apa yang AI yang suntik mas. Kalau yang suntik itu di umur 1,5 bulan mas, biasanya saya sampai baru vaksin AI itu mas. Dinyalakan dulu nggak apa-apa mas? Ya, siap mas. Nah itu untuk pencerahan buat para peternak semuanya, dipermentokan ya mas. Permentokan mas, pokoknya segala jenis unggas kalau bisa itu divaksin mas. Soalnya di ayam juga ada aratan mas, tuh burung. Nah itu yang paling berat ya mas, kalau udah terkena itu oh sulit mas, resikonya besar lah mas. Itu musuh utama peternak mas, peternak unggas. Selain MB apa aja mas yang sering lah? Cacingan mas. Cacingan itu ciri-cirinya di apa ya, bola matanya itu redup mas, cahayanya kurang, terus dia rembes itu bisa dikategorikan karena amonia kandang dan cacingan itu tadi mas. Itu kalau cacingan itu faktor apa mas? Faktor pakannya atau dari mana kok bisa cacingan gitu mas? Cacingan itu bisa dari faktor pakan sama mas, faktor dari lingkungan kandang. Jadi itu sangat berpengaruh juga ya mas, kalau lingkungan kandangnya nggak terawat juga ya, bisa terkena cacingan gitu mas. Cacingan terus mentoknya itu lemah lesu mas. Kayak saya ini nggak punya uang kayak ini aja gitu mas. Belum makan kalau ini. Selain itu apa aja mas yang sering? Ini kan musim-musim penghujan mas, ini kan banyak sekali lah yang kalau musim penghujan tuh yes, gimana mas ya, penanganannya cuman kasih pon-pon, dikasih jahe, lengkuas, bunir, temulawak gitu mas. Itu nanti direbus sama dikasih gula putih atau gula merah sama saja mas. Nanti dicampur sama pakan entok atau minum entok secukupnya aja. Jadi pakai rempah-rempah ya mas untuk khusus di musim penghujan ini agak wajib lah. Agak wajib mas. Ini wajib ini mas, pencegahan nafsu makannya biar stabil. Kalau nggak mau terlalu ribet pakai B kompleks mas obatnya, yang injek tapi. B kompleks itu disuntikan ke badan. Ini yang agak rumit mas, kalau suntikan itu kan belum semua peternak bisa atau berpengalaman lah. Nanti takutnya malah intonya mati gitu. Salah suntik tuh. Nah itu ya, takutnya salah suntik itu mas. Jadi next ya mas, ini kita untuk pemvaksinan atau penyuntikannya seperti apa gitu mas. Ini mas sangat penting sekali lah. Penting sekali mas. Nanti kalau udah ada materi baru kan, ini soalnya sudah vaksinasi mas kan. Nanti kalau udah ada materi baru saya undang lagi mas buat lihat tata caranya nyuntik, terus kasih empon-emponnya kayak gimana, raciannya nanti biar pas semua. Nah itu soalnya kalau berat sebelah nanti rasanya juga nggak enak mas. Kan hasilnya buat orang terus ya gitu mas. Itu harus ada apa itu takaran lah. Nanti takutnya malah overdosis, salah pengaplikasian, nanti malah rugi peternaknya, mentornya mati. Nah ini mas, ini kalau seumpama ada teman-teman ini kan materinya banyak, kalau ada yang pesen gimana mas, lewat Facebook atau ada kontak WA gitu mas? Ada mas, Facebook itu namanya Jayat Ibu Sija. Kalau di WA itu nomornya mas 089 5320 40 80 20 mas. Nah itu bisa dihubungi ya mas, sewaktu-waktu ya mas, itu sewaktu-waktu mas, langsung DM aja atau langsung telepon bisa mas. Insya Allah ready 24 jam mas. Ready 24 jam teman-teman. Itu khusus jumbo ya mas, ini ternak entoknya jumbo mas kalau saya, terutama ya brand tronton mas, soalnya ya ada tronton, ada yang spek daging juga ada, nggak melulu di spek unta saja. Yang jelas gimana maunya konsumen nanti kita turutin dulu mas, kalau nggak ada barang kita ambilkan dari teman-teman juga bisa. Seperti itu ya mas untuk penyediaan barangnya lah. Iya. Tapi intinya yang pasti Mas Jayat ini lah trontonori lah.
Asli pusat mas. Dari Blitar. Blitar ya mas, itu dari Barang dari Mas Herman Reok sama Centeng Tanen, Mas Hendri sih mas. Ya, Nama Mas aslinya, Hendri. kalau FB-nya Mas Centeng Centeng Tanen. Tanen, yang namanya viral itu Centeng Tanennya ya. Iya, yang branding tronton awal. Nah, jangan apa itu ragu-ragu lah kalau mau pesen trah tronton, dijamin ori. Jamin Mas Jaya, original, dan bisa kirim ke mana-mana ya mas. Paling jauh kirim ke mana mas ini? paling jauh kirim ke Makassar mas, tapi agak sanksi sih mas, karena ya perjalanan jauh, sayanya yang rada was-was mas. Ke luar pulau pakai apa mas untuk ekspedisinya? Ekspedisinya pakai Aziza mas, nanti kita kirim ke KIB dulu, KIB kota sini Ponorogo itu di pabrik es, nanti kirim ke Aziza, Aziza nanti ke Makassar mas. Nah, itu untuk pengiriman ke luar pulau ya mas. Pengiriman kalau ke luar kota pakai kereta, pakai KIB bisa ya mas? Bisa mas, nanti bisa via apa? Travel sama kereta. Tinggal cocokkan konsumen mas. Konsumen pilih yang mana gitu. Ya. Kalau untuk harga jalur belakang ya mas ini? Kalau harga jalur belakang mas, kalau tarif ongkir dari sana nanti kita tanyakan dulu sama ekspedisinya. Ekspedisinya, jadi yang menentukan ekspedisinya ya mas untuk ya, ongkirnya. Kalau ongkir yang menentukan ekspedisinya mas, kalau kita nggak berani mas, soalnya nanti kecuali gini mas, aku udah pasang tarif harga free ongkir gitu, bisa yang bayarin saya, tapi kalau nggak ada kata free ongkir, kita nggak berani bahas itu mas. Nah itu ya teman-teman untuk pengiriman ya mas, pengirimannya. Ini terima kasih ya mas sudah diluangkan waktunya, ini ilmunya sangat bermanfaat lah. Amin amin mas. Bagi para peternak semuanya, para peternak entok. Ini dilanjut aktivitasnya ya mas. Siap mas, ini, terima kasih loh mas sudah mau kesini mas. Hati-hati di jalan. Nah itu terima kasih buat Mas Jayot dan sudah meluangkan waktunya lah. Ini kondisi peternakan entoknya di Ponorogo ya mas. Ponorogo mas, perbatasan sama Madiun. Nah perbatasan sama Madiun, ini materinya yang ready nih ya mas, yang di ya siap launching itu mas. Nah, siap launching teman-teman. Nah ini just insya Allah ini untuk materinya juga dipastikan sehat ya mas. Insya Allah sehat mas, berani garansi kalau mati bisa dikembalikan. Itu dan sangat bisa dipercayalah untuk pengiriman, berani garansi, dan untuk entoknya sudah dipastikan sehat sebelum pengiriman teman-teman. Itu dia, terima kasih dari Kang Roy Official, semoga bisa bermanfaat ilmunya, itu sangat penting sekali bagi para peternak semuanya tentang perawatan entok, tentang apa sih untuk entok yang sakit dari terkena cacingan dan lain sebagainya, itu pengobatannya seperti apa, dan sudah dijelaskan. Dan untuk entoknya sendiri ini kondisinya sehat-sehat semuanya, usia segini di lantai tanah teman-teman. Jadi yang di kandang panggung ini untuk entoknya yang sudah bagus lah, jadi yang bagus-bagus di sini. Dan untuk harganya pasti berbeda, ini monster-monster teman-teman, istimewa sekali untuk materinya dari Mas Jayot Mentok Jumbo Ponorogo. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi bagi para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.